Ibaratnya kalau kalian berpergian jauh dan akan sering susah dapat colokan, kayak Malian aja bawa HP gitu ya, kan susah dapat colokan, ya kalian pasti bawa power bank kan. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza RFR, tren mobil listrik Indonesia. Memang itu adalah tren baru yang semuanya juga lagi bikin hype di Indonesia, karena pabrikan mobil listrik itu berbondong-bondong mengeluarkan teknologi terbaru, range semakin menarik, dan desainnya unik-unik dan futuristik. Membuat orang Indonesia memang dari awalnya punya genetik FOMO atau fear of missing out, atau apa ya, tak mau ketinggalan sama hal-hal baru, itu jadi semakin pengen punya mobil listrik. Nah, bagi orang yang memang mampu dan memang sudah siap dengan ekosistemnya, dengan kebiasaannya, habitsnya, bangun pagi, siap-siap lihat cek range-nya, planning trip-nya, karena kalau bisa perjalanan jauh kita harus tahu port charging di mana aja, dan juga misalnya kalau kita ngecas itu di mana, dan harus tahu mobilnya kapasitasnya AC charging doang kah, atau bisa sampai DC charging kah, atau kecepatan AC chargingnya berapa kah, itu memang harus tahu. Nah, itu adalah bagian dari habits memiliki mobil listrik, dan memang harus didukung juga dengan di kotanya, di tempat mereka tinggal, harus punya infrastruktur atau SPKLU yang siap mensupport. Bagaimana dengan orang-orang yang memang belum siap dengan habits tersebut, dan belum siap dengan habit-habit tersebut, dan atau minimal di daerahnya atau di kotanya tempat mereka tinggal belum adanya fasilitas yang mumpuni untuk menyupport environment dan juga habit seperti itu. Nah, itu masih ada solusi. Itu adalah Nissan Kicks. Yes, bagi para CVT yang misalnya FOMO, gimana sih rasanya mobil listrik, gimana sih rasanya hidup dengan mobil listrik, berkendara dengan mobil listrik, pengen tahu feel-nya, pengen dapat torsi instannya, pengen menikmati mobil listrik itu seperti apa, tapi tanpa mau ribetnya, ngecasnya, planning trip, atau segala macam ya, Nissan Kicks bisa jadi. Karena apa? Meskipun memang dia sejatinya masih sebatas hybrid, tapi sejatinya yang menggerakkan mobilnya itu adalah motor listrik. Jadi udah nggak bisa lagi bergerak dengan mesin bensinnya, tapi pure yang bergerak adalah motor listriknya langsung ke rodanya. Namun menggunakan mesin bensin untuk sebagai power bank berjalan dari mobil, atau kalau di luar negeri sebutannya dengan EV with range extender. Seperti apa sih Nissan Kicks, dan kenapa kami menyarankan Nissan Kicks? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Nissan Kicks e-Power. Nissan Kicks e-Power memang sudah menunjukkan sudah lebih lama, dan mereka memperkenalkan teknologi e-Power yang menurut kami cukup cerdas ya, untuk orang-orang seperti di Indonesia ini yang masih masa transisi dari internal combustion banget ke EV gitu ya, di mana battery EV sekarang sudah mulai banyak. Dan e-Power ini, teknologi hybrid e-Power ini cocok banget untuk para CVTs yang menurut kami baru mulai belajar, atau di lingkungannya atau habitnya memang belum siap untuk support kalau kalian punya kendaraan full EV. Karena Nissan Kicks itu dia sebenarnya secara teknologi powernya, secara hybridnya, secara motor listriknya itu sudah sama dengan motor listrik yang sudah kami, mobil-mobil listriknya Nissan yang tergolong canggih dan sudah diakui di global, seperti Nissan Ariya, Nissan Leaf, dan Nissan Sakura yang juga kami coba kemarin di sirkuit Stone.
Mobil-mobil tersebut itu adalah mobil listrik andalannya Nissan yang dijual di global kecuali Sakura ya. Sakura memang masih terbatas di Jepang dan beberapa negara Asia dimasukkan masih sebagai lewat importer umum. Namun teknologi listrik yang dimiliki dari 3 mobil tersebut sudah bisa keep up bahkan dengan mobil-mobil listrik terbaru asal China dan juga Korea. Dan memang Nissan lah mobil pabrikan asal Jepang yang paling advance soal EV dan terbukti. Pabrikan Jepang yang menjual EV paling terjangkau ya masih Nissan sekarang. Yang bukan komersial ya. Kalau komersial kan ada Mitsubishi baru ngeluarin L100 kemarin. Itu adalah Nissan Leaf yang mana harganya sekarang masih digandrol di 600 jutaan. Buat kami cukup terjangkau kalau kalian memang orangnya Jepang banget, pengen lebih percaya Jepang karena reliability-nya dan sudah terpercaya secara brand. Tapi bagaimana kalau kalian di kanan kiri kalian di dekat rumah kalian belum ada support charging, ada SPKLU belum masih jauh, rumah kalian juga tahu dayanya nggak terlalu tinggi untuk men-support nge-charge. Menurut kami Nissan Kicks E-Power ini bisa jadi solusi. Kenapa? Nah, kita bahas. Oke, Nissan Kicks E-Power ini akhirnya mendapatkan facelift di tahun 2022 lalu. 2023 kami diberikan kesempatan untuk nyoba sampai Bali kemarin ya, karena memang Nissan bekerja sama dengan Kempinski Apurva di Bali untuk menjadikan Nissan Kicks menjadi bagian dari benefit mereka. Jadi bisa pakai Nissan Kicks secara gratis ke betulin Bali untuk jadi bagian fasilitas mereka ya. Dan Nissan Kicks E-Power ini sekarang mendapatkan beberapa update ya, mulai dari tampilan grill depan. Sekarang kalau diperhatikan agak berbeda sedikit desainnya. Dia kayak grillnya besar gitu, dengan V-Motion ciri khas Nissan. Tapangnya, lampunya dia sudah bagus banget ya, sudah LED, full LED, bagus banget. Desainnya juga sudah LED. Dan warna clear biru ini menurut kami keren, kami beda dan terasa futuristik dan mobil elektrik sebenarnya. Emang istilahnya mobil elektrik. Saya memang di depan dia dilengkapi dengan logo Nissan terbaru, dia masih pakai logo Nissan yang lama. Padahal luarnya setelah Nissan Magnite yang sudah pakai logo baru. Tapi nggak apa-apa, ini pasti logo Nissan banget. Di samping bukannya ya terlalu minim ya, tapi kuncinya sudah bagus, dia sudah kunci Nissan pada umumnya. Sebelah kanan dan kiri sudah dilengkapi dengan lampu, set LED dan juga sudah ada kamera 360. Di depan juga ada kamera 360 tadi, di bawah logo Nissan. Di belakang sudah ada kamera 360 juga, bagus. Dan bagian belakang yang baru sekarang lampu kanan dan lampu kirinya sudah nyambung, jadi keren banget ya. Makin terasa keren dari belakang sini, jadi kesannya desainnya lebih berotot dibandingkan dengan yang previous gen. Kalau yang previous gen kan masih kepisah tuh lampu kanan dan kiri. Karena lampu yang gabung jadi makin terasa futuristic banget. Jadi kalau kalian ini ibaratnya ngambil mobil intercommercial masih isi bensin, tapi kalian rasanya udah kayak mobil isi karena memang ya sekelengkapannya dan desainnya masih terasa seperti itu. Di dalam memang nggak terlalu banyak perbedaan yang signifikan sebenarnya, kalau secara desain wise masih mirip-mirip. Perbedaan paling di speedometernya sekarang grafiknya berbeda, sudah bisa menampilkan banyak banget, dan bisa menampilkan adapting flow, bisa menampilkan fitur safety-nya juga sudah lengkap, sudah ada blind spot monitoring, sudah ada rear traffic alert, sudah ada lane keeping assist, dan dia juga sudah ada adaptive cruise control yang bahkan lebih lengkap dibandingkan dengan mobil EV-nya Nissan, yaitu Nissan Leaf. Ini padahal harganya lebih terjangkau dibanding dengan Nissan Leaf. Dia harganya di 521 juta. Tapi 519 sampai 521 juta varian di bawah. Jadi itu sudah adaptive cruise control, lebih lengkap banget. Unitnya sekarang juga sudah baru, sound systemnya walaupun bukan sound system premium, sudah keren banget, suaranya enak, dan dia sudah support Apple CarPlay dan suara enak banget, dan meter-sistemnya juga bisa ditampilkan dari sini. Dan dia sudah transmisinya lihat deh, transmisinya berubah sekarang, tidak lagi sama dengan Nissan Leaf, tapi sekarang samanya sama Nissan Sakura dan juga Nissan Ariya. Jadi memang sudah terasa modern lengkap. Jadi overall interior dan eksterior buat kami ini sangat modern. Ya, ini dia mesinnya. Kalau kalian dengar term hybrid, pasti mikirnya, wah ada mesin bensin, ada mesin listriknya, dan mesin motor listriknya akan bergantian. Tidak di sini. Yes, di sini main source untuk mengalirkan tenaga ke dua rodanya adalah dari motor listriknya ini, ada tulisan ini Nissan E-Power-nya ini, ke dua roda di bagian depan, dan ada mesin 1200 cc yang menjadi power bank-nya. Nah, itu yang kami bilang tadi. Dan kami bilang bahwa ini mobil yang cocok banget untuk menggantikan. Kenapa? Karena memang mesin bensinnya sama sekali tidak mengalirkan tenaga ke
2 roda di depan, dan ini hanya pure motor listriknya saja. Motor listriknya sekarang juga meningkat. Kalau dulu hanya di 129 PS atau 130 PS, 250 Nm, sekarang jadi jauh lebih bertenaga. Jadi lebih mantap lagi. Dan mesin bensinnya, kalian nggak usah terlalu pikirkan, dia pakai mesin Nissan March yang lama, karena memang jatuhnya cuma menjadi power bank aja. Tenaganya di 78 horsepower, tapi sebenarnya nggak akan berpengaruh banyak, karena memang yang mengalirkan tenaga hanya pure dia motor listrik ini saja gitu. Baterainya cukup besar, jadi kalau dibandingkan dengan Yaris Cross, Corolla Cross, ini bahkan lebih besar dibandingkan dengan mobil-mobil tersebut. Oke, akan kami jabarkan kenapa mobil ini sangat pantas banget untuk kalian belajar memiliki electric vehicle. Oke, kita akan jelaskan kenapa kami bisa bilang bahwa ini mobil udah EV banget rasanya. Yes, karena di beberapa negara saja skema hybrid seperti ini, seperti Nissan Kicks e-Power ini, udah disebut dengan range extender EV. Yes, jadi electric vehicle tapi dengan range extender. Range extender itu apa berarti? Range yang ada pemanjang range. Yes, pemanjang range-nya itu apa? Ya mesinnya itu. Dan mesin itu sebenarnya bukan untuk menggerakkan kendaraan. Kalian juga bisa lihat sendiri kok, buktinya dari layar MID dan speedometer yang sudah digital ini bisa kelihatan pas yang bagian energy flow. Kalian bisa perhatikan yang benar-benar menggerakkan mobil ini adalah motor listriknya. Jadi ketika mesinnya nyala nantinya gitu ya, agak jarang banget sebenarnya mesinnya nyala. Itu dia juga hanya mengalirkan daya ke baterai, baru dari baterai ke motor listriknya yang menggerakkan 2 roda depannya saja. Canggih banget. Jadi maksudnya memang ini sudah layaknya sebuah EV. Jadi makanya kami kenapa bilang kalau mau latihan pakai EV ya ini. Karena memang ya lagi-lagi kami bilang dari awal, EV itu memang punya satu kelemahan, yaitu range anxiety. Range anxiety itu maksudnya ketidaktenangan dengan range atau dengan jarak tempuhnya. Ya mana memang apalagi kalau di negara yang dengan infrastruktur masih seperti kita. Oke, kalau di kota besar seperti Jakarta, mungkin seperti Surabaya, Bandung, SPKLU udah banyak gitu ya. Tapi keluar dikit aja, ya let's say Bogor sanaan lagi. Terus juga misalnya Sukabumi gitu misalnya. Baru keluar kan gak jauh-jauh banget sebenarnya dari Jakarta gitu ya. Tapi itu udah langsung jomplang gitu secara infrastruktur untuk SPKLU-nya. Mungkin kita akan sangat sulit mendapatkan SPKLU gitu ya. Makanya memang mobil-mobil seperti ini cocok banget untuk market-market seperti Indonesia ini gitu. Feel berkendaranya, feel nyetirnya, tarikan kita menginjak pedal gasnya gitu ya. Itu udah bener-bener ya like-nya mobil EV gitu. Terutama ini dimiripkan sekali dengan Nissan Leaf yang sudah meluncur terlebih dahulu. Ini halus, smoothness-nya dapet, torsi instan dari sebuah motor listrik ya dapet gitu. Dan ini tuh kita gas ya torsi instan gitu. Ibaratnya kayak motor listrik beneran. Karena memang kalau misalnya kita lihat deh ke hybrid yang lain, Corolla Cross, Yaris Cross, Wuling Almas CR-V hybrid yang pernah kami review juga. Itu kalau kalian perhatikan, dia di monitor energy flow-nya, kelihatan kok itu masih ada mesin bensin kadang yang juga membantu dari motor listriknya. Sedangkan mobil ini benar-benar motor listriknya. Jadi kalau kalian, lagi-lagi kami bilang bahwa pengen belajar mobil listrik tapi tanpa takut gitu ya. Ibaratnya kalau kalian bawa HP kemana-mana bawa powerbank pasti. Kalau misalnya kalau kayak kami nih content creator banget nih ya, suka nge-review, bahas, bikin video gitu ya, ya bawa HP kemana-mana bawa powerbank pasti. Karena apa? Ya tetap heavy duty tapi tetap kita pengen mendapatkan electricity yang baik. Nah itu dia. Dan EV mode-nya bisa berjalan sampai lebih dari 100 km per jam. Bahkan untuk berakselerasi saja di mode sport itu tetap masih bisa EV mode. Coba kalian cari di brand sebelah yang dengan skema hybridnya berbeda dengan mobil ini. Dan rata-rata beda ya dengan mobil ini. Itu kalau udah di kecepatan di atas 60 nggak mungkin bisa lagi EV mode. Udah sport itu udah nggak bisa lagi pasti. Karena memang ya itu dia hybridnya bergantian dengan mesinnya. Masih bergantian untuk menggerakkan mesin. Sedangkan ini benar-benar motor listrik yang menggerakkan mobilnya gitu. Ya berarti kalian udah tenang aja, nggak perlu mikirin mau ngecas di mana yang which is oke, kalau dalam kota masih oke, tapi kalau kalian mau pakai keluar kota, mau iritnya dapat kayak mobil listrik tapi nggak mau pusingnya kayak mobil listrik, Nissan Kicks e-Power sih jadi
solusinya. Yang paling bikin mobil ini berasa makin EV lagi, bahkan dia sudah disematkan sistem atau mode one pedal driving. Yes, ini bahkan ada beberapa EV saja tidak disematkan fitur tersebut. Jadi dia sudah ada beberapa mode regenerative braking yang mana bisa membantu sekali dayanya bisa kembali ke dalam baterai listriknya tanpa membebankan mesinnya. Jadi mesinnya biar nggak terlalu banyak ngecas dan ngabisin bensin, dia bisa dengan regenerative braking. Caranya pada mode Eco pertama itu sudah mendapatkan regenerative braking lebih kuat gitu ya. Dan kalian tambahkan lagi dengan pada yang transmisi kalian bikin jadi B. Nah, ini udah rasanya jadi one pedal driving banget. Ini bahkan kalian bisa sampai benar-benar berhenti ketika kalian lepas gas gitu. Dan bagusnya yang kami senang, remnya itu menyala ketika kita melepas gas dan melakukan regenerative braking. Itu bagus banget untuk secara safety, karena ada beberapa mobil, bahkan mobil asal Eropa loh ya, itu ketika regenerative braking dia tidak menyalakan rem. Itu agak bahaya ya, karena padahal kan sebenarnya mobil juga lagi ngerem ya, dan ngerem beneran gitu. Regenerative braking itu beneran ngerem. Dan ngomongin soal bantingan suspensi, kenyamanan dari mobil ini, ya tipikal Nissan ya, memang nyaman. Tapi jujur aja memang ini bukan Nissan yang paling nyaman. Jadi kalau kita ngeliatin speed bumps di depan ICE BSD gini, sebenarnya masih oke. Travel suspensinya nggak terlalu jauh, dan surprisingly shock absorbernya tidak berisik gitu, sehingga sinyal yang didapat di kepala kita ketika melewati speed bumps di depan ICE BSD ini yang tergolong keras ya, sinyalnya kita dapat mobilnya nggak terlalu segeradakan itu kok. Memang nggak terlalu geradakan itu, tapi memang bukan yang paling empuk juga di kelasnya. Ada beberapa rivalnya yang lebih empuk, tapi menurut kami dia nggak sampai segeradakan itu loh. Biasanya kan di speed bumps ini tuh, wah, kami pernah merasakan yang hybrid juga, Yaris Cross gitu ya. Itu pantatnya sampai geser guys di speed bumps depan ICE. Sedangkan di mobil ini ciamik, jujur ini nyaman. Tapi yang kami agak sedikit, ya ini perbedaan lah ya, posisi duduknya. Mau di set paling rendah pun, ini kita masih tinggi banget rasanya. Rasanya tuh kayak mau jatuh gitu ya. Karena dashboardnya tuh bahkan bukan di dada kita, itu rasanya kayak di perut kami gitu. Jadi setaranya tuh kayak di perut kami gitu. Jauh banget di bawah, tapi memang berdampak baik. Mungkin untuk driver wanita atau segala macam itu berdampak baik, karena visibilitas jadi bagus. Ini enak banget untuk lihat kanan kiri gitu ya. Menarik, mempermudah untuk bermanuver, apalagi ada kamera 360. Jadi sangat mempermudah sekali untuk bermanuver. Tapi memang untuk beberapa orang yang suka nyetir, spot on gitu posisi duduknya, nggak bisa di set sama sekali. Dan feel-nya tuh terlalu ke bawah dashboard yang menurut kami. Coba bisa dinaikin dikit, jadi feel SUV-nya lebih dapet. Memang sih, tapi dari luar pun desainnya agak terlalu hatchback lah kalau menurut kami. Oh ya, dia ada beberapa mode berkendara. Dia ada EV mode, ada Eco Sport, dan di Sport pun kalian bisa mendapatkan akselerasi yang wah. Bahkan di Sport kalian bisa mengaktifkan mode EV. Jadi ya memang karena ini mobilnya bergerak dengan motor listrik, jadi di Sport pun kalian bisa menyalakan mode full EV gitu. Jadi baterai bensinnya tidak akan terbebani ketika kalian mau ngetes akselerasi 0-100 atau mau berakselerasi gitu. Untuk berakselerasi gitu, tidak membebani bensinnya sama sekali. Tapi meskipun dia bantingannya stiff, dan kami bilang dimensi juga dari luar compact, tapi jadi enak banget untuk bermanuver sama mobil ini. Jadi kalau misalnya belok cepat seperti ini ya, muter balik, wah ini mobilnya ngikutnya enak banget sih. Dan tambah lagi misalnya selesai muter balik terus kalian mau kick down, torsi instannya right when you need it. Jadi bener-bener torsi instannya tuh ngejambak langsung gitu kayak tuh bener-bener enak banget tuh langsung. Ya begini memang mobil listrik, jadi torsinya enak, handlingnya juga enak, kayak layaknya mobil Nissan Leaf. Kami juga memuji Nissan Leaf, handlingnya sangat luar biasa. Kami reviewnya mau nonton di sini bisa. Persis banget ini mobil. Padahal dia jatuhnya masih lebih compact SUV, memang karena dimensinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan Nissan Leaf gitu. Walaupun agak sedikit bentuknya agak hatchback bentuk mobil ini, tapi dia sebenarnya sebuah SUV tapi fun-nya seperti Nissan Leaf. Dan torsinya meskipun dia hybrid, dia udah kayak mobil listrik ini lah.
Dibejek-bejekin loh. Tuh, torsi. Ini hybrid. Kami jarang sih nemu kayak gitu. Pasti lama-lama nanti mesin bensinnya yang masuk. Dan ujungnya loyo gitu ya. Kayak di Innova Zenix. Atau CR-V gitu. CR-V aja akselerasinya nahan kayak skuter matic gitu bahkan. Ini, wah luar biasa sih. Memang teknologi elektrifikasinya Nissan jauh lebih canggih. Dan bahkan terbukti ya. Expander, bahkan terbukti ya, Mitsubishi pun kedapatan teknologi canggihnya untuk expander mereka, yang mana menggabungkan hybrid biasa dengan hybrid yang ada di Nissan Kicks ini. Karena memang kayaknya untuk elektrifikasi Nissan Group advance lah untuk di Jepang ya. Dan tadi kami bilang bahwa ini mobil EV, tapi diisi bensin. Ya memang karena dia masih ada bensin, yang mana kita harus isi dan kita nggak bisa direct nge-charge ke listriknya sendiri dengan kabel gitu ya. Kita mau nggak mau memang mengisi ulangnya pada mesin bensinnya, dan kita berharap seberapa banyak tuh bensinnya mengisi ulang daya baterainya gitu. Nah, menurut tetesan kami, bensin yang tergunakan secara metodenya full to full. Kalau rute dalam kota banyak macetnya, kami bahkan bisa tembus di 24,3 km per liter dengan mobil ini, karena memang berjalan dengan full EV. Tapi kalau misalnya rute luar kota seperti ini, cruising di jalan tol seperti ini, hanya bisa di 19,9 km per liter. Itu sudah mengetesan secara full to full. Tapi enaknya memang mobil ini mau di kecepatan berapapun, 80-100 km per jam, asal baterainya memenuhi syarat, dia bisa berjalan dengan full EV. Jadi ibaratnya full EV di sini adalah memang dia berjalan selalu full EV, tapi ibaratnya membilang kayak issue dari mobil ini sebenarnya memerintahkan agar mesin bensinnya tidak terlalu banyak ngecas ke dalam baterainya lagi, supaya karena memang dirasa sudah lebih dari cukup gitu. Tambah lagi dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, kita bisa set sangat dekat sekali dengan tombol di sebelah sini. Dan dia sudah ada lane departure warning, jadi ibaratnya bisa melepas sedikit lah tangan kita seperti ini nih. Karena memang mobilnya sudah, nah itu dia memberikan peringatan untuk mengembalikan lagi ke lane. Bagus banget, sudah sangat lengkap fitur safety-nya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, yang mana blind spot monitoring yang menurut kami ini posisinya sangat pas. Karena biasanya rata-rata kan mobil di spion, di luar gitu ya. Jadi kalau kalian pakai kaca film yang gelap, akan sulit kalau di malam hari nggak terlalu notice gitu ya. Nah kalau di mobil ini pintar cerdasnya, dia justru di dalam. Jadi cahayanya terang banget kalau memang mobil tahu-tahu ada yang melewati sebelah kanan kita atau kiri kita. Jadi sangat terang, jelas, vivid sekali. Lumayan oke juga dengan harganya, memang di 500 jutaan. Tapi menurut kami, mungkin kalau kalian belinya di dealer-dealer seperti Nissan TB Simatupang yang kami dapatkan unit testnya ini, bisa mendapatkan promo yang menarik dari mobil ini. Karena setahu kami sih banyak promo menarik dari mobil ini, dan membuat mobil ini value for money juara banget. Ibaratnya kalian sudah beli mobil listrik Jepang, tapi berserta dengan power bank-nya. Nggak perlu ribet ngecas-ngecas lagi, ya kan? Oke, kita matiin AC, sport, di EV mode, 3, 2, 1, go! Kencang sekali! Dan sudah 100. 0 sampai 100 tembus di 7,9 detik. 7 detikan memang tuh, lagi-lagi membuktikan bahwa ini adalah mobil listrik yang proper. Karena akselerasi 0-100-nya aja udah 7 detikan ya, kayak Ioniq 5 dan kawan-kawan kan. Ioniq 5 7 detikan juga. Jadi ya, ini adalah mobil listrik, tapi nggak usah kalian pusing mikirin soal isi ngecasnya di mana atau segala macamnya, karena masih ngisi bensin. Jadi kalau kalian tinggal misalnya ditinggal di luar kota atau di luar daerah Jabodetabek atau yang manapun itu, yang dimanapun, di mana SPKLU masih cukup sulit, jaraknya cukup jauh, dan kadang pun ada sering rusak gitu ya, Nissan Kicks e-Power bisa menjadi solusi. Oke, bisa disimpulkan bahwa Nissan Kicks e-Power ini memang, ya seperti kami bilang di awal, ini adalah mobil yang paling pas banget untuk kalian belajar mobil listrik tanpa takut range-nya atau jarak tempuh yang
masih agak deg-degan. Karena ibaratnya kalau kalian berpergian jauh dan akan sering susah dapat colokan, kayak Malian aja di bawah HP gitu ya, kan susah dapat colokan, ya kalian pasti bawa power bank kan. Nah ya itulah skema di mobil ini. Dia ada listrik, dia menjalankan memang listrik, full listrik, tidak akan pernah mobil bensinnya yang menggerakkan mobilnya. Tapi dia akan jadi power bank untuk baterainya. Jadi mobilnya benar-benar bisa sangat feel-nya mobil listrik sekali, torsinya jadi rasanya mobil listrik sekali, tapi tanpa takut sama sekali. Nggak ketemu charging port atau segala macam, dan iritnya memang belum seirit mobil listrik full karena tiba-tiba mobil bensin mesin bensinnya masih harus kita isi, dan harga bensin memang lebih mahal secara per kilometer per liternya, secara per liternya dibandingkan per kWh-nya listrik, tapi sudah jauh lebih irit dibandingkan dengan mobil bensin biasa. Gitu. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Nissan ini atau membaca artikel tentang Nissan, juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.